guru tersebut. Nah, ini tuh kalimat tanya kayak bagaimana, terus ada siapakah, dan ada di mana, kapankah. Nah, ini semua itu kalimat tanya. Ada yang bisa bercontoh nggak? Dari angka, hari, nanti ada yang bisa bercontoh nggak? Aku gimana lah? Siapa coba tunjuk tangan nanti dari saya baca. Tunjuk tangan. Hari apa? Gimana bacaku? Oh, di mana kaca putih belajar nggak perlu itu. Harusnya kan kayak di mana kita mendapatkan pelajaran tersebut. Jadi itu atau kayak bagaimana cara kita minta kita menang begitu, seperti itu. Nggak boleh baca dulu ya. Terus ada juga tentang tadi kan udah dijelasin kan dari bagaimana, itu siapakah, di mana, dan kapankah. Lalu ini juga ada tentang kalimat perintah. Kalimat perintah itu yang seperti apa dan tahu? Kalimat seru. Kalimat seru itu kayak ini semacam bagaimana temanmu menjadi beberapa kelompok. Nah, itu ya. Sini kayak bagaimana temanmu menjadi beberapa kelompok. Nah, kalau ini kalimat perintah, kalau yang tandanya seperti ini. Coba dari Raffi, kamu baca yang ini. Satu kamu, nomor dua kamu, dan nomor tiga kamu ya. Kamu apa? Satu, bagaimana temanmu menjadi beberapa kelompok? Dua, setiap kelompok menundukkan seorang yang menjadi kucing. Kucing harus berada di tengah kelompok. Oke, udah pada buku semua ya. Nah, dari sini juga ada tentang kegiatan berikut yang benar. Ya, contohnya kayak membacanya itu udah ada kalimat serunya, kalimatnya, dan ada juga tentang bagaimana, siapakah, di mana, dan kapankah. Lalu di sini ada tentang coba ceritakan tentang pengalaman kalian tentang semisal dari kalimat intanya, perintah, koma, titik. Ada yang bisa cerita tentang hal tersebut? Bisa? Bisa ya. Nah, tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Kapital itu setiap nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Misalkan Fahri itu huruf depannya kan Fahri, F itu gede. Kalau angka itu angka, alif itu gede, bukan itu. Kalau untuk huruf kapital itu semisal huruf nama. Nah, di sini ada ayo mengamati gambar Udin dan kakak ketika membersihkan mobil keluarga. Nah, di sini tuh ada tentang kakaknya itu sedang hari lagi membersihkan rumah. Nah, lalu adiknya itu membantu. Serta di sini juga ada guru yang mengajarkan siswa mau kegiatan pelajaran itu selama 1 jam. Kita dapat menggunakan mode jam untuk mengetahui beberapa menit dalam 1 jam.
tentang titik, koma, kapital, dan huruf belakang ya. Lalu di setiap akhir kalimat tanya selalu dibutuhkan tanda tanya. Tanda tanya itu yang tadi sudah dijelaskan siapakah, di mana, dan kapankah. Di sini ada tentang bacalah teks percakapan berikut dengan nyaring. Coba kembali membaca satu persatu. Teman-teman, dia ini aku Korolek ketika masih kelas 1 SD. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. Aku selalu merawat sampai sekarang agar tahan lama. Bagus, Din. Barang-barang seperti ini memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terjatuh, nanti bisa pecah. Barang yang mudah pecah lainnya juga harus dijaga, misalnya saja jam dinding itu. Sudah. Kamu baca yang ini ya. Tentang ini. Ibu sebelum melakukan lantai benda-benda di sekitar ya nak, jika lantai masih licin dulu ya nak, nanti bisa terjatuh dan membahayakan diri. Jadi juga teman benda yang mudah pecah, nanti pecahnya bisa melakukan kaki. Sudah. Nah, kamu baca yang ini ya. Dari sini sampai sini ya. Ya. Ayah boleh nak, alihkan harus berhati-hati, yang kita harus memperhatikan keselamatan. Tahu bagaimana caranya, Nek? Kita harus memakai lampu dan dengan tempat yang jalan ya, Nek. Itu bisa membahayakan diri. Udin, apakah kamu boleh bermain di kolam renang, Ayah? Sudah. Oke. Berarti tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya. Kalimat tanya itu digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kayak contohnya, apakah kami boleh bermain di kolam renang? Tahukah bagaimana cara untuk bermainnya? Lalu ada juga tentang seperti yang tadi sudah dijelaskan kan ya. Apakah dari sini ada yang mau bertanya? Ada yang bisa bertanya? Mau bertanya nggak? Ada yang bertanya. Nanti kerjakan ya, ada soal di halaman 89 ini ya, tentang kalimat tanya dan perintah. Nah, itu tentang pengulasannya itu tentang kayak apakah kami boleh bermain di kolam renang. Baru itu udah tahu bagaimana caranya ya. Itu ada dua soal itu saya kerjakan ya. Nah, terus ada juga di sini tentang ayo membaca. Udin dan teman-teman bermain sepeda. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda daya asal. Walaupun berbeda, mereka bermain sepeda dengan rukun. Sikap mereka telah menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman. Pernahkah kamu bermain yang menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman? Nah, itu ada tentang kalimat tanya juga dan kalimat perintah. Serta juga ada kalimat titik komanya. Nah, yang titiknya itu ada Udin dan teman-teman bermain sepeda. Lalu yang komanya itu
Walaupun berbeda, mereka bermain sepeda dengan rukun. Nah, gitu. Nah, lalu di sini juga ada huruf kapital seperti udin. Nah, huruf kapital itu seperti ini contohnya. Lalu ada juga tentang aturan keselamatan dalam bus. Ini juga seperti huruf kapital ya. Oke, kalau ada yang bertanya, kalian kerjakan dulu ya. Oh iya, di sini aku mau kasih tahu satu lagi, ada tentang Udin dan teman-teman bermain di kantor. Bermain di pantai Ancol. Nah, di sini tuh ada tentang huruf besarnya ya. Kalau kapitalnya ini dan huruf yang serta kalau misalkan di pengamatan seperti ini harus besar ya, jadi pantai. Kayaknya itu seperti ini. Lalu A-nya itu besar. Kalian sudah tahu belum tentang penulisan seperti ini? Apakah sudah tahu? Sudah? Belum. Oke, ada yang mau menjelaskan tidak? Tidak. Nah, kalau itu ada tentang ini kan seperti pantai Ancol. Lalu juga ada tentang misalnya tentang Udin beserta temannya pergi ke Ragunan. Nah, ini tuh harus diganti karena bersifat objek. Nih, sekali lagi ya kalian bacanya. Yang ini. Yang ayo membaca Udin. Udin dan teman-teman tidak hanya belajar membuat kerajinan, mereka juga bermain di pantai. Udin dan teman-teman melakukan lomba jalan dari pantai melalui di pantai. Ibu guru menjelaskan aturan dalam bermain. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol. Mereka bermain lomba jalan dan lari di pantai. Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok. Sebelum bermain, Udin dan teman-teman mendengarkan aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai seperti berikut. 1. Anak dibagi ke dalam beberapa kelompok. 2. Buat garis pembatas lintasan antara lari dan jalan secara bergantian. 3. Berdirilah berbaris tepat di belakang garis pembatas. 4. Dengan aba-aba dari guru. 5. Bunyi peluit pertama, dilakukan gerakan berjalan dengan cepat hingga garis pembatas berikutnya. 6. Bunyi peluit kedua, dilakukan dengan gerakan berlari hingga garis pembatas berikutnya. 7. Bunyi peluit ketiga, berandai dengan sempurna. 8.
Siapa yang paling cepat sampai di garis pembatas terakhir? Dialah pemenangnya. Sudah. Kita cukupkan ya materinya sampai sini, lalu besok kita akan lanjutkan lagi ya. Kurang lebihnya